sahabat rumah belajar, saya lagi berada di rumah sesuai anjuran pemerintah bahwa di masa pandemi COVID-19 ini stay at home, di mana mengharuskan kita untuk melakukan physical distancing dan pembelajaran tetap harus berjalan. Maka belajar dari rumah secara online ataupun dengan pemanfaatan TIK menjadi pilihan yang sangat tepat. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penerapan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Flipped Classroom dengan pemanfaatan video pembelajaran yang dibuat sendiri berbasis rumah belajar. Flipped Classroom atau pembelajaran kelas terbalik adalah inovasi pembelajaran modern di mana peserta didik mempelajari materi atau belajar melalui rekaman video di luar kelas atau di rumah secara mandiri, kemudian melakukan diskusi atau active learning di kelas. Angka pembelajaran Flipped Classroom adalah yang pertama, persiapan yang meliputi persiapan awal tahun pelajaran, yang kedua, persiapan saat 1 minggu sebelum pembelajaran. Langkah kedua adalah pelaksanaan yang meliputi aktivitas belajar peserta didik di rumah, aktivitas belajar peserta didik di kelas, dan aktivitas pendidik di kelas. Langkah ketiga adalah evaluasi dan tindak lanjut yang meliputi tes tulis, lembar observasi saat praktikum, diskusi atau presentasi, remedial, dan pengayaan. Dalam menerapkan model pembelajaran Flipped Classroom, saya melakukan persiapan di awal tahun pelajaran dengan menganalisis materi yang tertera pada silabus kurikulum 2013, menganalisis indikator pencapaian kompetensi dengan menjabarkan IPK tersebut secara rinci, serta menganalisis kebutuhan media sesuai dengan materi pembelajaran dan daya dukung yang ada di sekolah maupun yang saya miliki secara pribadi. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi materi yang ada di portal rumah belajar terkait indikator yang telah kita analisis. Yuk, ikuti saya. Kali ini, saya mengidentifikasi materi di portal rumah belajar khusus mata pelajaran Bahasa Inggris SMP kelas 7 terkait indikator mengidentifikasi fungsi sosial, struktur generik, dan unsur kebahasaan teks deskriptif tentang Animal My Pet. Setelah itu, saya mempersiapkan bahan belajar dan panduan pembelajaran berupa rekaman video atau video pembelajaran dan modul serta RPP terkait describing animal, contoh teks deskriptif, soal dan petunjuk mengerjakan tugas dan tes tulis. Saya pun melakukan rekaman, tentunya dengan membuat storyline video terlebih dahulu agar penyajian materi dalam video menarik dan kreatif. Seminggu sebelum pembelajaran dimulai melalui video conference, video, materi, dan panduan pembelajaran serta jadwal yang sudah selesai dibuat di-share ke grup WA peserta didik atau ke media sosial lainnya yang dapat diakses oleh peserta didik untuk dipelajari di rumah. Lalu peserta didik belajar mandiri dan mempelajari konten materi yang sudah disiapkan. Untuk lebih memahami materi, peserta didik diarahkan untuk mengakses materi di portal rumah belajar melalui belajar.kemdikbud.go.id. Peserta didik membaca petunjuk tentang aktivitas yang harus dilakukan. Sebelumnya kami melakukan sosialisasi rumah belajar dengan melibatkan sahabat rumah belajar. Langkah kedua pembelajaran Flipped Classroom adalah pelaksanaan. Flipping learning mulai diimplementasikan pada saat 1 minggu sebelum pembelajaran daring melalui video conference Webex dimulai. Melalui aktivitas belajar peserta didik di rumah dengan mempelajari video, petunjuk, dan menyiapkan pertanyaan jika ada materi yang belum dipahami. Aktivitas belajar di kelas online
adalah diskusi, menjawab pertanyaan, menyusun teks deskriptif, presentasikan teks, dan mengerjakan tugas secara berkelompok. Aktivitas guru di kelas online, yaitu dengan mengamati, diskusi, dan memberikan umpan balik, memberikan arahan, membimbing. Tahap ketiga, evaluasi dan tindak lanjut yang meliputi tes tulis, remedial, pengayaan bagi peserta didik yang tuntas untuk membuat proyek di kelas digital rumah belajar. Aplikasi yang saya gunakan adalah WhatsApp untuk berkomunikasi, Webex untuk melakukan video conference, rumah belajar sebagai sumber materi, kelas maya, Filmora, dan Kaisalah sebagai absensi. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah handphone, laptop, tripod, lighting. Adapun sumber belajar yang saya gunakan adalah portal rumah belajar melalui belajar.kemdikbud.go.id. Selama pandemi COVID-19, saya lebih sering belajar online atau daring dengan mengakses aplikasi portal rumah belajar. Saya bisa belajar santai, happy, dan tidak membosankan. Belajar asik kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Mengakses portal rumah belajar yang fiturnya sangat interaktif dan menyenangkan, sehingga belajar dapat diakses di mana saja, kapan saja, dapat dilaksanakan. Ayo, gunakan portal rumah belajar.